رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam indahnya kebersamaan. Hari ini kita akan membahas tentang ketika agama berwajah maskulin. Apa maksudnya? Nah, ketika kita tahu bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, bahkan disebutkan kasih sayang Allah jauh lebih besar dari murkanya. Dan tentu Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas bagaimana kemudian kita mendakwahkan Islam ini secara rahmat, secara kasih sayang, bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Bersama saya sudah hadir narasumber yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan Rektor PT IKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Nasaruddin Umar, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kita berjumpa kembali dan kita tidak berdua, ditemani juga oleh ibu-ibu dari 4 Majelis Taklim. Yang pertama dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Tajur Halang Bogor. Kemudian dari Majelis Taklim Raudhatus Sholihah Cipayung Jakarta Timur. Kemudian Majelis Taklim Nurul Falah Roksi Jakarta Pusat dan Masjid Raya Palapa Baitus Salam Pasar Minggu Jakarta Selatan. Terima kasih atas kehadirannya dan kita sudah dibuka oleh teman-teman dari Samuel Mahmud. Prof, bagaimana kemudian kita menyampaikan Al-Quran yang begitu indah, penuh dengan isi gambaran kasih sayang Allah kepada kita semua, kita semuanya. Topik kita hari ini sangat penting ya. Kedengarannya puitis ya, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Ketika agama berwajah maskulin, kalau ada maskulin biasanya ada feminin. Apa yang dimaksud maskulin? Maskulin itu kejantanan, ya, struggling, keras. Sedangkan feminin kelembutan, nurturing, ya, kepasrahan. Nah, agama itu memiliki dua-duanya. Ada dimensi agama berwajah maskulin, dimensi lainnya berwajah feminin. Nah, ini harusnya balance nih. Betul. Nah, apa jadinya kalau agama itu nanti terlalu menonjol wajah maskulinnya, tenggelam femininnya? Tentu juga sebaliknya, apa jadinya sebuah masyarakat kalau wajah agamanya terlalu feminin? Nah, mana lebih bagus? Menampilkan wajah maskulinnya dominan atau femininnya lebih dominan? Seandainya kita boleh mengandai, maka yang terbaik itu adalah lebih heavy-nya menonjolnya ke feminin. Kenapa? Karena Allah juga menampilkan diri lebih menonjol sebagai Tuhan feminin daripada Tuhan maskulin. Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Nah, bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah ini ya, saya ini Ahlussunnatulan ini ya. Jangan dituduh macam-macam lah. Iya benar. Ya. Nah, bagi kita yang Ahlussunnah 99 tuh kan. Kalau Syiah itu lebih 100 ya. Bagi kita 80% Asmaul Husna itu adalah nama-nama feminin. Hanya 20% yang maskulin. Coba kita lihat. Dan itu pun juga yang terpampang dalam Quran itu nama-nama femininnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada basmalah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim.
wal mutakabir dengan nama Allah yang maha pendendam dan maha angkuh, nggak ada tuh kan. Nggak ada. Bahkan yang paling sering terulang dalam Quran itu nama-nama feminin. Ar-Rahim terulang 114 kali. Maha penyayang kan. Yeah. Maha pengasih 57 kali Ar-Rahman. Bandingkan Al-Muntaqim, maha pendendam, hanya 1 kali dalam Quran. Al-Mutakabir, maha angkuh, hanya 1 kali dalam Quran. Jadi halaman demi halaman Quran dipenuhi dengan wajah-wajah kelembutan Allah. Maka itu tadi saya katakan, sebetulnya Allah itu lebih menonjol sebagai Tuhan feminin daripada Tuhan maskulin. Tapi kok kenapa umatnya lebih maskulin dominan daripada feminin? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu kan pertanyaan sangat strategis di sini. Apa jadinya sebuah agama kalau yang tampil adalah maskulinnya? Jadi pembabatan hutan, pembakaran hutan, kerusakan alam lingkungan, itu wajah maskulinnya kan. Jadi kita perlu juga menampilkan wajah feminin agama itu supaya itu balance itu seimbang itu kan. Dan tentunya biasanya ketika pendekatannya ini pendekatan kasih sayang, ini kan mudah ya mengambil hati seseorang ya dengan panggilan kasih sayang begitu, Prof. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kita ingin mengetahui kapan dan dalam kondisi bagaimana agama itu disampaikan baik secara maskulin maupun feminin gitu, Profesor ya. Baik, nanti Ibu silakan bertanya kepada Bapak Profesor Nasaruddin Umar dan pemirsa di rumah. Kita akan lanjutkan pada segmen yang kedua. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam indahnya kebersamaan. Profesor, bahwa setiap manusia ini punya karakter yang berbeda-beda nih di muka bumi ini. Artinya dalam Al-Quran pun ayat ini ditujukan kepada siapa tentu kita juga harus tahu kan ya. Dan kapan dalam kondisi bagaimana ayat yang disampaikan secara feminin dan ayat dan kapan dan kondisi bagaimana ayat ini juga disampaikan secara maskulin gitu. Iya. Ada 2 wajah yang harus tampil, wajah maskulin feminin. Karena Tuhan juga mengatakan dalam Al-Qur'an, likulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Satu-satunya nggak punya pasangan hanya Allah, karena qul huwallahu ahad. Kosmologi timur ya, agama-agama ketimuran itu ya, semua memang ciptaan Allah itu berpasang-pasangan. Bahkan menurut Jalaluddin Rumi dan juga Ibnu Arabi, alam makrokosma ini juga berpasang-pasangan, kawin mawin juga kan. Langit suami, istrinya adalah bumi, ada siang dan malam, ada dingin, ada panas, ada surga, ada neraka. Semua Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Nah, kombinasi pasangan ini perlu proporsional, ya kan? Jadi misalnya dilukiskan dalam bukunya Ibnu Arabi itu, langit adalah seorang suami, seperti seorang suami. Ya, kalau ingin melakukan hubungan dengan istrinya, itu jangan main to the point. Ada juga pelajaran mula'abah di situ kan. Awalilah dengan mendung, awalilah sahut-sahutan, kilat bersahut-sahutan, sesekali ada guntur. Nah, itu pertanda mereka itu akan berhubungan suami istri. Ditandai juga dengan orgasme, turunnya cairan, masuk ke rahim ibu pertiwi, lahirlah alam-alam raya, tumbuh-tumbuhan ini. Jadi kalau mematahkan ranting pohon, pasti seperti mematahkan, menjewer telinga anak kita kan copot. Pasti bapak kandung, ibu kandungnya marah kan. Bapak kandungnya pohon adalah langit, ibu kandungnya adalah bumi. Nah, pasangan-pasangan seperti ini harus berfungsi. Nah, kalau kita over maskulin, jadi seolah-olah manusia itu kan, saya kan sebagai khalifah, bebas segala macam. Nggak bisa. Memang ada ayatnya, konsep taskhir, wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardh. Kami tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, tapi tidak boleh melampaui batas, wala tusrifu. Nah, dalam hal apa kita harus merawat? Allah juga mencontohkan dirinya kan, alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji Allah, Tuhan Rabbun, ia memelihara ya kan. Jadi nurturing banget itu kan. Ketika kita berhadapan dengan alam, tonjolkanlah rububiyahnya. Iya. Pendidikan ya kan? di situ ya. Persis seperti Rasulullah kan. Kana khulquhu Al-Qur'an, akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu lebih menonjol sebagai kitab feminin, bukan kitab maskulin. Tapi feminis lain. Kalau feminis itu maskulin. Kalau feminin itu kelembutan ya kan.
Tapi kan menyikapi berbagai macam karakter manusia ini ada yang mudah dikasih petunjuk, tapi ada juga yang Ya susah. kita awalilah pendekatannya kan feminin dulu, kalau enggak baru maskulin. Maka itu kan udah ila sabili rabbika bil hikmah dulu kan. Iya. Kemudian kalau enggak mempan dengan itu wajadilhum billati hiya ahsan, jadi kita sedikit naik ke maskulin. Dialog itu kan lebih maskulin. Tapi billati hiya ahsan dengan cara yang yang santun gitu kan. Nah, psikologi dakwah itu juga harus ada, Mbak Fia. Jadi tidak boleh langsung langsung labrak itu maskulin. Gunakanlah pendekatan feminin. Kalau enggak, kalau terpaksa itu. Nah, saya kira nanti kita akan bahas juga masalah dakwah dan jihad itu kan. Tapi poin yang sangat penting sekarang ini untuk kita sampaikan ya, jangan membiarkan agama kita itu terlalu dominan wajah maskulinnya. Mentang-mentang sebagai khalifah di muka bumi ini bebas membabat hutan, membakar hutan, bebas menimbun tanah-tanah, sehingga yaitu wajah maskulin kita itu begitu melihat pohon-pohon pulang kampung, wah ini kalau digergaji ini berapa ini? Udah otaknya udah duit aja di situ. Tanpa gitu. pernah melihat bahwa betapa banyak burung-burung yang bersarang beranak pinak di situ, tempat, ya? Serangga juga di situ. Kalau ini ditimbun rawa-rawa ini berapa kapling nih, tanpa pernah menghitung berapa banyak ikan yang beranak pinak di situ kan. Begitu ditimbun, punahlah sudah. Iya. Nah, jadi kita juga harus melihat sisi-sisi feminin, kelembutan. Jangan strugglingnya dominan, tapi nurturingnya juga harus ikut serta di situ. Baik, kita berikan kesempatan dulu ya, Prof ya, kepada ibu-ibu yang ingin bertanya nih. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, siapa dulu? Saya mau bertanya? Iya, silakan Ibu. Iya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Talim Nurul Falah, Roksi, Jakarta Pusat. Enggak. Prof, apa akibatnya agama berwajah maskulin dan menjadikannya berwajah feminim? Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Silakan. Coba kita lihat. Kalau wajah-wajah kriminal itu feminin atau maskulin? Menakutkan ya. Serem. Jadi Ibu lebih suka mana, melihat wajah maskulin atau feminin? Kadang-kadang suka yang maskulin juga ya Bu. Makanya harus balance ya kan. Iya. Jadi gini Bu, apa akibatnya kalau dominan warna maskulin agama kita ini? Coba kita lihat, sangat hitam putih, nggak ada kasih sayangnya lagi kan. Pokoknya kalau begitu hanya dua alternatif, kalau nggak benar salah. Ya, jadi hanya dua sisinya. Kalau bukan hitam, putih. Kalau kita mengadopsi penampilan feminin, tidak semua warna itu hanya hitam putih kan. Ada seperti kerudung ibu-ibu, warna-warni kan. Kalau nggak mempan, maka jangan langsung lampu merah, kan ada lampu kuning dulu, ada lampu hijau. Nah, jadi itu. Saya kira jangan pernah kita menampilkan wajah maskulin setiap saat, karena itu bertentangan sebetulnya, tidak sejalan dengan agama itu sendiri. Allah lebih menonjol sebagai Tuhan feminin, the mother of God, dan Allah juga mencontohkan nabinya itu Nabi Muhammad itu juga dominan warna-warna kelembutannya. Walaupun jenis kelamin kita itu boleh laki-laki, tapi jenis kelamin spiritual itu harus dominan feminin. Walaupun perempuan, misalnya jenis kelamin biologisnya itu perempuan, tapi juga jangan menghindarkan sikap-sikap maskulin. Itu diperlukan juga. Dosis maskulinnya harus diatur, jangan sampai lebih dominan daripada femininnya. Iya, ada saat-saatnya ya kita menonjolkan diri untuk menjadi seorang yang maskulin. Misalnya mungkin gimana, kalau di rumah tangga gimana tuh? Kapan ibu-ibu ini bisa menonjolkan maskulinnya? Iya, jihad itu kan kebanyakan menggunakan term maskulin ya kan. Bagaimana bisa berperang kalau feminin? Iya. Monggo mah. Monggo, tembak aja. Ya. Terus komen bola, monggo, golin. Ya gimana? Iya, itu dia. Rumah tangga kan juga itu harus mawaddah. Mawaddah itu kan cinta maskulin. Rahmah itu cinta feminin. Betul. Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu cinta laki-laki, cinta maskulin. Iya. Ya, rahmah itu cinta feminin, cintanya seorang istri. Jadi kombinasi cinta laki, cinta maskulin feminin itu akan melahirkan anak soleh. Amin. Soleh. Iya, betul sekali. Jadi memang nggak boleh melepaskan antara maskulin dan feminin gitu ya. Iya. Ada saatnya kita tampil maskulin, tapi juga sebagai wanita tentu tonjolkanlah femininnya gitu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya Prof ya, bagaimana kita memahami masalah ini, dan pemirsa tetap bersama kami, masih ada satu segmen lagi. Subhanallah, Allah sangat mengetahui karakter hambanya ya, ketika Al-Quran diturunkan di di kaum Arab gitu ya, begitu kerasnya ya. Mereka punya satu peradaban yang luar biasa begitu. Ketika saat itu banyak dari mereka yang bermabuk-mabukan, gitu. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat, dan di situ berangsur-angsur ya sampai kepada perintah wajib menjalankan sholat begitu kan. Itu kan satu didikan yang luar biasa ya. Betapa femininnya Allah gitu mendidik manusia begitu, Prof. Iya, merubah sesuatu dengan cara feminin itu biasanya lebih permanen. Islam masuk di Indonesia melalui pendekatan feminin, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, maka itu permanen kan. Coba Islam yang masuk di Spanyol melalui pedang, senjata, apa yang terjadi? Cuman berapa? 400 sampai 500 tahun. Ada yang mengatakan 800. Udah sekarang hancur. Bekas masjid jadi gereja gitu kan. Nah kalau di sini kan nggak permanen. Jadi inilah bedanya. Saya waktu di Afrika Selatan, Perdana Menteri Mbeki, Presiden Mbeki mengatakan begini, kami sangat bangga Islam yang masuk di Afrika Selatan ini adalah Islam dari Indonesia, yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari Makassar. Ya, itu lebih feminin karena pendekatannya tasawuf kan, tasawuf itu kan feminin. Berbeda dengan Islam yang masuk di Afrika, itu pendekatannya sangat fikih, sangat maskulin. Maka kami di sini nggak usah repot. Di Afrika bagian lain itu berurusan dengan terorisme banyak sekali. Tapi kami nggak pernah berurusan terorisme di sini. Karena Islam masuk di Afrika Selatan melalui ulama Indonesia, ia mengedepankan femininity, kelembutan itu. Bahkan ditunjukkan, ini namanya Profesor Ibrahim Rasul, Gubernur Cape Town pada waktu itu. Hanya 5% umat Islam di Cape Town, ibu kotanya sekarang. Tapi memilih Ibrahim Rasul, orang Islam, jadi gubernur dan 2 periode. Sekarang Ibrahim Rasul itu duta besar Afrika Selatan di Amerika. Nah, berarti Islam tidak pernah menjadi ancaman di Afrika Selatan. Kenapa? Pendekatannya lebih feminin. Tapi di daerah-daerah yang melakukan pendekatan maskulin, waduh, ngeri. Nah, itulah yang perlu kita ingatkan, bahwa jangan membiarkan wajah agama itu lebih dominan maskulin. Karena itu tidak sejalan dengan spirit utama Al-Quran itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat ya Prof ya, saya pernah membaca ya, karena sifat lemah lembutmu maka kamu diikuti oleh umat. Jika kamu berhati kasar, kamu dijauhi oleh umatmu begitu ya. Artinya ini pelajaran kan ya Prof ya. Kita kalau menampilkan sesuatu yang kasar, yang keras, yang tidak menyenangkan, tentu kita dijauhi oleh umat kita sendiri, bahkan juga umat yang lain ya Prof ya. Jadi Iqra, ketika Jibril menurunkan Al-Quran itu kan, Iqra 4 kali Iqra itu. Iqra bismi rabbik, kemudian Iqra wa rabbukal akram. Jadi semakin ke atas itu semakin feminin. Ya, jadi kalau ingin mendekati langit, maka tampilkan dirinya lebih sifatnya feminin. Maka itu kewajiban-kewajiban agama itu banyak sekali ditunaikan di malam hari ya. Malam itu kan lembut, penuh femininity, kelembutannya kan. Sentuhan jiwanya lebih kuat ya, ya. Karena kalau sholat di siang hari cuma duhur asar kan. Selebihnya tarawihnya, sholat lailnya, sholat witirnya, maghrib, isya, subuhnya, malam. Karena kalau di siang hari sepertinya Tuhan Maha tahu, kamu nggak mungkin khusyuk di siang hari. Kenapa? Yang aktif akal. Akal itu maskulin, sedangkan hati itu feminin. Kalau kita menyembah